Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kader-kader kesehatan yang saya banggakan. Bertemu lagi kesempatan kali ini bersama saya, Rizka Rizlianor, sebagai pembawa materi mengenai kesehatan ibu hamil. Oke, gimana nih kabarnya ibu kader hari ini? Apakah sehat? Ya, sehat ya. Kali ini kita akan belajar mengenai kesehatan ibu hamil. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pematerian yang lebih jauh, kita akan membahas tips tentang stigma yang ada di masyarakat. Sering banget yang terjadi di mana pada saat wanita itu menikah dengan laki-laki, itu tiba-tiba dia langsung cepat hamilnya. Kadang itu akan memunculkan bisa dikatakan seujuan ya, yang dimana bilang mungkin dia hamil duluan dan lain sebagainya. Padahal masa kehamilan itu dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Jadi bisa saja pada saat dia itu menikah, dia tengah dalam masa subur. Jadi bisa saja pada selesai akad dia melakukan kewajibannya, dia tengah dalam masa subur, bisa kemungkinan dia akan menjadi cepat hamil. Oke, kehamilan yang normal itu dari usia 40 minggu atau 9 bulan 7 hari, itu sekitar 28 hari, di mana dihitung sejak hari pertama haid terakhirnya. Biasanya kalau ibu-ibu kebidan itu pasti ditanya, Bu, haid terakhirnya kapan? Gitu kan? Karena dari haid terakhir itu, hari pertamanya itu menjadi acuan kapan wanita itu akan bisa. Oke, kita akan membahas tentang perubahan selama kehamilan. Pada saat wanita itu hamil, itu ada beberapa sistem organnya yang mengalami perubahan, terutama dalam sistem pencernaan. Di mana perempuan itu akan cenderung mual dan muntah. Nah, ini semua itu disebabkan karena hormon HCG yang meningkat dan menimbulkan mual muntah pada ibu hamil. Nah, kondisi ini itu normal jika tidak berlebihan dalam sehari itu 10 kali lebih. Nah, itu masih normal aja. Itu karena pengaruh dari hormon HCG. Tapi kalau misalkan mual muntahnya itu berlebihan, seperti bangun tidur mual, mau makan mual, sampai nggak bisa bangun, bahkan nggak bisa beraktivitas, itu harus diatasi karena akan berpengaruh terhadap ibu dan janin. Kemudian ada sistem perkemihan. Biasanya sistem perkemihan ini akan terjadi pada saat hamil sudah besar, di mana janin dalam tubuh kita itu berkembang semakin besar sehingga menekan kantong kemih kita ya. Jadi makanya orang ibu hamil itu sering kencing, apalagi pada saat malam hari. Gimana nih dok resepnya? Jadi ibu kali ini saya kasih informasi biar pada saat ditanya oleh masyarakat tidak bingung mau jawab apa ya. Jadi ibu-ibu hamil yang sudah hamil besar itu biasanya disarankan untuk mengonsumsi air pada siang hari agar pada saat malam harinya mereka tidak dehidrasi sehingga tidak mengonsumsi air terlalu berlebih. Jadi pada saat malam hari itu akan mengurangi rasa ingin berkemih. Karena kalau dia sudah tidak dehidrasi pada siang hari, malam pun dia akan mengurangi konsumsi air. Kemudian ada sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi ini akan terjadi pembesaran rahim. Otomatis ya Bu ya, kalau misalkan perempuan itu hamil, payudaranya membesar, perutnya membesar, mungkin bodinya ikut melebar ya, itu karena disebabkan oleh hormon tadi. Banyak banget pasti yang ibu-ibu di sini kan sudah mengalami pernah hamil, pasti berbeda-beda antara ibu satu dan ibu lain. Jadi harapannya perempuan itu bisa menerima perubahan yang ada di dalam tubuhnya apabila terjadi masa kehamilan. Itu adalah suatu yang fisiologis. Banyak bahkan ada beberapa orang pada saat dia hamil, dia akan mengalami gatal-gatal, kemudian lebam, itu sering terjadi. Jadi itu merupakan hal yang fisiologis ya. Kemudian ada sistem pernapasan. Sudah tidak bisa diragukan lagi kalau misalkan ibu itu sedang hamil, sistem pernapasannya akan bekerja lebih ekstra. Jadi untuk memompa oksigen bukan hanya untuk ibunya saja, tapi juga untuk bayinya. Karena bayi itu bernapasnya itu dari sang ibu melalui plasenta. Jadi dalam kehamilan, terutama kehamilan tua, itu akan memberikan tekanan pada otot diafragma. Otot diafragma itu yang ada di atas perut kita. Nah, sehingga mudah mengalami sesak dan perut bagian atas. Bahkan ibu, kalau misalkan ibu yang hamil dalam keadaan susah, itu akan lebih sakit karena kepalanya di atas dan itu akan lebih menekan. Ya, jadi ini hal yang fisiologi. Caranya gimana? Caranya pada saat ibu sudah mulai sesak, posisikan diri senyaman mungkin, kemudian mereng kiri. Karena apa? Mereng kiri itu membantu sirkulasi darah itu lebih baik. Kemudian O2 yang diedarkan itu lebih baik sehingga merilekskan tubuh. Kemudian sistem endorfin. Sistem endorfin ini seperti hormon. Jadi bapak-bapak terutama ya, jangan kaget kalau misalkan pada saat istrinya sedang hamil, itu banyak maunya, mau dimanja, terus mau diminta perhatian dan sebagainya, itu karena disebabkan oleh hormon endorfin ini, hormon yang diciptakan pada saat dia hamil. Jadi di sini hormon antara hormon estrogen dan progesteron itu tidak seimbang, munculnya hormon-hormon toksik
oksitosin, yang dimana itu hanya muncul pada saat kehamilan. Itu menyebabkan ibu menjadi lebih sensitif, mudah ngantuk, kemudian mudah stres karena apa? Karena hormon ini. Nah, tugasnya para laki nih untuk menangkal hormon endorfin ini semakin berkembang yang membuat terjadinya perpecahan ya Bu ya. Jadi kalau misalkan ada mood swing kayak gitu itu hal yang normal karena memang wanita itu seperti itu karena banyak hormonnya, jadi harus dituntut untuk selalu diperhatikan. Kemudian ada sistem kardiovaskular. Kardiovaskular ini adalah sistem peredaran darah. Beberapa ibu mengalami kenaikan tekanan darah pada awal kehamilan. Itu bisa dikatakan sebagai keracunan kehamilan. Ada yang seperti itu, tapi karena ada penangkalnya. Bukan cuma dari obat, tapi juga dari pola hidup ibu. Nah, biasanya kalau misalkan peningkatan darah ini sampai pada saat pertengahan kehamilan itu sudah jadi warning ya buat ibu-ibu semua, terutama buat masyarakatnya nih. Kalau misalkan ada ibu hamil kan yang posyandu tuh, terus periksa berapa tekanan darahnya tinggi Bu, nah itu harus diingatkan lagi karena tekanan darah tinggi ini akan membawa resiko yang besar untuk ibu dan bayinya, terutama menjelang kehamilan. Jadi ya, itu nanti akan memicu terjadinya preeklamsi atau kejang. Nah, kejangnya itu bisa sebelum melahirkan maupun sudah melahirkan. Dan tekanan darah yang tinggi itu akan menyebabkan terjadinya pembengkakan pada seluruh tubuh. Biasanya sering terjadi pembengkakan pada kaki. Tapi ada juga ibu hamil yang kakinya bengkak tapi tensinya bagus aja. Itu karena ibunya sering menggantung kaki. Jadi kalau misalkan ibu hamil itu disarankan untuk tidak menggantung kakinya ya ibu ya. Jadi perlu diwaspadai. Kenapa sih sistem kardiovaskularnya meningkat? Ya karena yang ditampung oleh ibu itu bukan cuma diri dia sendiri, tapi ada si janin. Sedangkan si janin makanya lewat peredaran darah, jadi oksigen, nutrisi dan sebagainya itu disalurkan melalui darah, plasenta, baru dari plasenta menggunakan tali pusat ke bayi. Apa yang perlu disiapkan selama masa kehamilan? Nah, yang perlu disiapkan adalah pengaturan pola istirahat dan pola seksual. Orang hamil katanya lakukan nih melakukan gosok. No, itu tidak masalah. Kalau misalkan di awal-awal itu memang tidak dianjurkan karena ada kita bahasanya tuh di dalam kandungan sperma yang laki-laki itu ada hormon yang akan menyebabkan terjadinya kontraksi. Nah, pertama dulu nih kita mengatur pola istirahat. Untuk ibu hamil itu disarankan wajib 2 jam pada siang hari itu untuk melakukan tidur siang. Itu wajib tuh Bu, karena untuk merilekskan hidupnya. Terus pada malam hari itu dianjurkan untuk istirahat 6 sampai 8 jam. Bahkan orang yang sehat, orang yang tidak hamil atau orang yang bukan ibu hamil nih, itu wajib tidur paling sedikit ya 7 jam. Kalau di bawah itu yang bikin stres, ngantuk dan lain sebagainya. Nah, pola hubungan seksual ini harus dikomunikasikan ya, terutama kan kita perempuan ya Bu ya. Dan kita tidak bisa menghindari kodrat kita, tapi harus ada komunikasi karena kita melihat resiko yang akan terjadi. Kalau misalkan dia hamil dengan ada keresikoan gitu, itu harus dihindari pada saat hubungan seksual di awal. Tapi pada saat mau menjelang persalinan itu sangat dianjurkan karena cairan yang ada di laki-laki itu dapat membantu melembutkan posterior sehingga mempercepat terjadinya pembukaan. Jadi oke, nggak apa-apa. Banyak tekniknya ya Bu ya. Kemudian mengonsumsi suplemen kehamilan. Apa sih suplemen kehamilan seperti tablet tambah darah? Yang perlu ibu ketahui bahwa ibu hamil itu wajib mengonsumsi 90 tablet tambah darah. Kenapa wajib? Karena tadi kenaikan kardiovaskular bukan cuma ibunya saja yang ditanggung, tapi juga ada janinnya. Dan peminuman obat tablet tambah darah itu penting. Ibu tahu sekarang penyakit stunting? Penyakit stunting itu disebabkan karena kekurangan gizi dari 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ibu hamil disuruh minum tablet tambah darah agar zat gizinya itu terpenuhi untuk mencegah stunting dan anemia. Apalagi asam folat itu bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan otak janin. Selain itu ada vitamin B kalau misalkan mau muntah ya. Kemudian ada kalsium dan lain sebagainya. Mengonsumsi suplemen kehamilan itu juga ada yang alami dari makan. Melakukan aktivitas fisik ringan. Jangan aja ibu hamil itu malah malas-malasan, uring-uringan, tidak mau bergerak, itu salah ya Bu ya. Jadi ibu hamil itu harus banyak melakukan aktivitas fisik agar apa? Agar menjaga stamina ibunya tidak mudah lelah. Nggak perlu yang berat-berat kayak di film-film segala angkat barbel itu nggak perlu. Cukup ibu kalau misalkan apalagi yang sudah mau mendekati persalinan ya, jalan sore. Kalau orang dulu apa disuruh ngepel kayak gitu kan. Jadi sekarang ada Bu untuk membuat aktivitas ibu hamil itu menjadi ringan tapi bermanfaat itu, yaitu ada senam yoga, prenatal yoga, ada senam menjelang kehamilan, ada juga senam puzzle, itu banyak. Jadi aktivitas ringan tapi bisa mengurangi keluhan ya. Jadi jangan malas. Kemudian memenuhi kebutuhan nutrisi. Jadi jangan makan makanan yang instan, tapi juga makan makanan yang dapat menunjang suplemen kehamilan seperti sayur, buah, terus protein hewani itu sangat penting karena itu akan mengurangi terjadinya resiko komplikasi kehamilan. Kemudian memeriksakan diri ke vaskes.
fasilitas kesehatan. Jangan ibu periksakan ke dukun kampung. Bukannya kita menjelekan dukun kampung, tapi kan semakin berkembangnya zaman itu banyak sekali ilmu-ilmu yang berkembang. Bahkan pola hidup pun berkembang. Jadi tidak bisa disamakan antara orang dulu dan orang sekarang. Jadi penanganannya pun tidak sama seperti orang dulu. Jadi perempuan itu nggak boleh ya perutnya itu dipijit itu nggak boleh. Apalagi pada saat hamil itu tidak boleh, sangat tidak dianjurkan. Jadi harus rutin memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Berapa kali sih untuk periksa kehamilan? Periksa kehamilan itu 2 kali pada saat trimester pertama, itu 1 kali sama dokter, 1 kali sama bidan, terus 2 kali di pertengahan itu boleh sama bidan semua, dan 2 kali di akhir trimester itu 1 kali sama dokter, 1 kali sama bidan. Kenapa ada dokter di 1 dan 3? Karena di 1 itu memastikan memang adanya kita hamil dan hamilnya memang di dalam rahim. Yang ketiga itu karena memastikan air ketubannya cukup, bulannya cukup, berat badannya cukup. Oke. Terus menjaga kebersihan diri. Nah, ibu-ibu hamil itu harus diingatkan ibu-ibu semua bahwa menjaga kebersihan itu sangat penting, terutama di daerah kewanitaannya, karena infeksi bisa membuat ibu hamil itu dalam ambang bahaya, contohnya keturunan. Kalau misalkan dibiarkan terus-menerus, itu dapat mengakibatkan terjadinya kehamilan cepat, di mana dia akan mengalami HPV. Jadi si jamur-jamur itu akan menggerogoti selaput air ketuban sehingga terjadinya kehamilan cepat. Jadi terutama untuk ibu hamil itu minimal mandi 2 kali sehari, dan untuk mengganti terus-menerus kandangnya jika merasa lepas. Jadi harus dijaga ya kebersihan. Berapa kali sih harus periksa? Tadi ya sudah saya jelaskan. Nah, trimester pertama itu 1 kali bersama bidan, 1 kali bersama dokter. Trimester kedua itu 1 kali bersama bidan, dan biasanya bisa 2 kali. Kalau misalkan sekarang 2 kali, 2 kali, 2 kali. Nah, trimester ketiga itu bisa 2 kali bersama bidan, 1 kali bersama dokter yang tadi saya jelaskan untuk memastikan air ketubannya cukup, berat badannya cukup, dan kondisi janin. Menjaga kebersihan tubuh. Nah, tadi mandi teratur, teramas, terus ini. Nah, perlu ibu ketahui nih, kalau misalkan ibu hamil itu ada karang gigi, itu sangat berdampak fatal kalau dibiarkan. Karena apa? Karang gigi itu akan memicu terjadinya kontraksi. Jadi ada hormon yang dikeluarkan oleh karang gigi itu yang menyebabkan terjadinya kontraksi. Cuci tangan pakai sabun, itu di air mengalir saat sudah melakukan aktivitas maupun selesai melakukan aktivitas apapun. Membersihkan payudara, nah breast care ya ibu-ibu. Jadi untuk mempersiapkan laktasi itu harus di breast care. Kenapa? Untuk menyiapkan inisiasi menyusui dini. Kemudian pijat ringan untuk merangsang produksi ASI. Jadi itu ada breast care tadi yang saya jelaskan itu memijat daerah payudara untuk apa? Untuk merangsang produksi ASI. Jadi kita cek bagusnya bagus atau enggak, reproduksi atau enggak gitu ya. Jadi kita bersihkan gitu untuk melakukan pelaksanaan payudara. Nah, ada bayinya pada saat tua. Jaga kebersihan daerah kemaluan dengan sering mengganti tangan dalam saat terlalu lembab atau minimal 2 kali sehari. Nah, tadi di sini melakukan aktivitas fisik ringan, ibu hamil dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan memperhatikan kondisi ibu dan janin. Jadi kalau misalkan kayak ibu yang pernah keguguran itu nggak menjadi hal wajib gitu, tapi jangan juga terlena gitu. Jadi melakukan hal yang ringan itu boleh. Ikuti senam hamil dan kelas ibu hamil sesuai dengan anjuran petugas kesehatan. Pemenuhan kebutuhan nutrisi. Nah, di sini ada tabel-tabelnya nih. Ibu bisa lihat nih, buat makanan, bahan makanannya apa aja. Terus trimester 1 berapa? Pantasan aja ya Bu ya, ini kita badannya bengkak pada saat hamil, ini yang dianjurkan. Nah, hari itu kita harus makan 5 porsi nasi, 4 porsi telur ikan, 4 porsi tempe tahu, 4 porsi sayur, 4 porsi buah, minyak dan lemak. Ini sini minyak baik ya, dan lemak baik ya, gula 2 porsi. Jadi itu harus seimbang. Jadi makanan beragam, makanan yang mulai gizi seimbang, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, mineral, serta minyak, lemak, dan gula dengan posisi seimbang lebih banyak daripada hamil. Jadi kalau misalkan bidan itu ngomongnya makannya lebih banyak Bu Ai dari sebelum hamil. Nah, jadi 2 kali lebih banyak dari sebelum hamil. Nggak boleh ya milih-milih. Minum suplemen kehamilan. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan, ini ada kalak, asam folat, tablet tambah darah. Nah, ini semua yang biasanya menjadi obat-obat dasar pada saat ibu hamil dalam keadaan fisiologis atau normal. Jadi kalak tadi membantu pertumbuhan tulang dan gigi si bayi, serta perkembangan otot dan saraf janin. Asam folat mendukung pertumbuhan dan perkembangan otak janin, serta mencegah kelainan perkembangan. Kemudian tablet tambah darah atau FE mencegah terjadinya anemia, yang dimana beresiko menjadi stunting pada saat ibu itu mengalami anemia, dan wajib mengonsumsi minimal 90 tablet tambah darah pada saat kehamilan. Istirahat yang cukup, yang saya katakan tadi, istirahat siang itu 1-2 jam, dan untuk malam 8 jam. Jadi itu untuk menghasilkan energi yang lebih banyak, dan ibu tuh lebih lebih fresh kayak gitu.
Kemudian komunikasikan dengan suami. Nah, tadi yang saya katakan, ibu hamil itu boleh saja melakukan hubungan seksual, namun dengan catatan harus kehamilan yang tidak beresiko. Jadi itu boleh ya. Untuk mengomunikasikan hubungan suami istri selama ibu dan janin sehat itu boleh saja. Terus mau terus jamin dengan apa ya? Kalau aku tuh, kalau aku maaf ya juga, kalau saya itu biasanya melakukan nasihat kepada pasien-pasien saya tuh biasanya stimulung, stimulung stimulung banyak stimulung. Stimulung itu dalam artian berbicara dengan janinnya. Itu akan membantu pertumbuhan apa ya, otaknya, dan bayi itu setelah usia sekitar 25 minggu itu tuh sudah bisa mendengar gitu apa aja yang ada di luar perutnya gitu. Jadi harus ada stimulum, jadi sejak dilakukan hal tersebut. Nah, lakukan juga, aku selalu bilang ke pasien-pasien saya, Bu, sering ultus ya perutnya, karena itu akan merangsang apa ya, pertumbuhan kayak dia tuh kalau misalnya ibu tuh jadi kayak ada ikatan batin. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ini ada